Hello guys, welcome to podcast time. Banyak orang yang berkata, pergilah sekolah, belajarlah yang rajin, raihlah nilai yang bagus, tempatilah dirimu di posisi 10 besar, kelak masa depanmu terjamin. Lalu, kita sebagai seseorang yang jauh lebih tertarik pada bidang non-akademis daripada akademis, orang itu kemudian akan menjawab, kamu hanya membuang waktumu untuk hal yang sia-sia. Lalu sebenarnya non-akademis itu penting atau tidak sih? Nah, kalau non-akademis itu kan terdiri dari seperti bidang olahraga, musik, keterampilan. Nah, kalau kelak sih bakal jadi artis, musisi, atau lain sebagainya. Dan ketika sukses itu, bukankah setara dengan bidang yang akademis, seperti dokter, guru, akuntan. Nah, terus kalau ditanya, emangnya kamu yakin dia bakal sukses di bidang non-akademis? Loh, jangan tanyakan itu kepada saya, tetapi lemparkan kembali pertanyaan itu kepada Anda. Emangnya Anda yakin dia bakal sukses di bidang akademis ketika Anda tahu bahwa itu bukan pilihannya dan juga bukan bidang yang ia minati? Justru, bagaimana saya bisa menjamin Anda ketika Andalah orang pertama yang membatasi usahanya itu? Saya tidak bisa menjamin kesuksesan seseorang, tetapi saya yakin ketika seseorang mengerjakan hal yang ia minati, mendapat dukungan dari orang tercinta, melakukan pekerjaan itu tanpa ada beban atau paksaan dari pihak manapun, maka orang tersebut akan dengan sendirinya berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan sukses suatu hari nanti. Pilihan Anda yang menurut Anda bagus tidak selalu menjadi yang terbaik bagi orang lain. Padahal apabila Anda membiarkan ia mendalami atau mengembangkan bidang yang ia minati, sekalipun di bidang non-akademis, selagi arah jangkauannya masih positif, saya yakin itu akan membuatnya menjadi jauh lebih baik lagi. Bila Anda menggunakan pernyataan bahwa Anda takut ia gagal dan kehilangan kesempatan lain, saya ingin menguraikan hal ini kepada Anda. Apabila seseorang sedang mendalami atau menekuni bidang yang ia minati, ia akan memberikan usaha maksimal terhadap bidang tersebut. Nah, ketika ia sukses, ia akan merasa jauh lebih puas terhadap diri sendiri dan bahkan lebih menghargai diri sendiri. Lalu, ambil sisi kontradiktifnya. Mereka gagal. Lalu, apakah semuanya berakhir? Tentu tidak. Setidaknya mereka gagal dalam pilihan dan keputusan mereka. Setidaknya itu membuat mereka sadar bahwa itu resiko yang harus mereka terima ketika mereka memilih untuk menjalani keputusan tersebut. Dan dalam kondisi demikian, setidaknya mereka masih memiliki peluang untuk terus berusaha lagi karena mereka berjuang atas pilihan mereka. Atau kesempatan untuk mencoba di bidang lain karena mereka sadar bahwa peluang muncul di bidang itu. Itu bahkan membuat mereka semakin terasa dalam membuat pertimbangan dan semakin dewasa dalam mengambil keputusan. Non-akademis itu baik dan penting dan bisa membuat kita sukses juga. Nah, prinsip kerjanya sama seperti kita menekuni bidang akademis. Apa-apa aja sih prinsipnya? Kepakkan sayapmu selebar mungkin. Jangan batasi dirimu sehingga perjuanganmu tidak sia-sia. Jangan pernah merasa ragu terhadap apa yang kamu tekuni. Pertimbangkan dengan baik apa yang akan kamu tekuni dan ambil komitmen untuk hal itu. Jangan ragukan kemampuan diri sendiri karena perkataan orang lain atau karena rasa rendah dirimu. Yakinkan dirimu bahwa kamu mampu melakukannya, karena mampu atau tidaknya kamu diukur dari seberapa rasa percaya dirimu terhadap kemampuan dirimu sendiri. Thanks for listening to this podcast. See you next time!